Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Teman-teman sekalian, bagaimana kabarnya di bulan Ramadan yang penuh berkah ini? Semoga Allah senantiasa memberikan kekuatan, memberikan kita kesehatan, sehingga kita bisa maksimal menjalankan ibadah-ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, segala hal yang dilakukan oleh tubuh, hampir semuanya, itu diawali dari pikiran. Segala isi pikiran itu berpotensi mengarahkan kita untuk berbuat kebaikan maupun kemungkaran atau maksiat. Jika hati sudah mulai lalai mengingat Allah, lalu mengikuti hawa nafsu, maka demikian itu sudah melampaui batas, sebagaimana yang Allah firmankan dalam surah Al-Kahfi ayat ke-28, wala tuti man akfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta. Maka teman-teman sekalian, isilah hati dan pikiran kita dengan segala hal yang baik, hingga niat buruk tak sempat menyisip di antaranya. Imam Syafi'i pernah berkata, barang siapa yang ingin hatinya bersih, maka hendaklah ia berprasangka baik kepada sesama manusia. Mungkin teman-teman di rumah atau dimanapun bertanya-tanya, di era yang serba terbuka ini, begitu banyak informasi yang masuk, entah itu baik maupun buruk. Sehingga kira-kira bagaimana caranya supaya kita senantiasa berpikir positif atau berprasangka buruk kepada sesama kita, kepada teman-teman kita ketika kita mendengar berita-berita miring tentangnya. Nah, pada video kali ini, inilah yang akan kita bahas tentang tips agar kita selalu berpikir positif. Tips yang pertama, teman-teman sekalian, yang adalah berprasangka baik dulu kepada diri kita sendiri. Nah, hal ini bisa kita lihat pada kisah Abu Ayyub dalam menyikapi fitnah yang menerpa Aisyah dan Sofwan kala itu. Ketika mendengar berita miring terkait Aisyah dan Sofwan, maka kemudian Abu Ayyub mendatangi istrinya. Lalu kemudian bertanya, wahai Ummu Ayyub, jika engkau di posisinya Aisyah, apakah perbuatan keji itu akan terjadi? Maka kemudian Ummu Aisyah berkata, astagfirullah, sejelek-jeleknya saya masih menganggap bahwa zina itu adalah perbuatan keji. Tidak pernah terbersit sedikit pun di benak saya untuk melakukan itu. Maka Abu Ayyub menimpali, jika engkau saja tidak mungkin melakukannya, apalagi Aisyah, Ummul Mukminin yang jauh lebih baik daripada kamu. Maka kemudian Ummu Aisyah bertanya lagi kepada Abu Ayyub, jika engkau di posisi Sofwan, apakah perbuatan keji itu akan terjadi? Lalu kemudian Abu Ayyub berkata, sejelek-jeleknya saya tidak pernah berniat untuk mengkhianati Rasulullah, apalagi menodai keluarganya. Maka Ummu Ayyub menimpali, jika engkau saja tidak mungkin, apalagi Sofwan yang lebih baik daripada kamu. Nah, maka dengan itu kemudian Allah memuji keluarga Ayyub. Nah, tips yang kedua buat teman-teman adalah jangan suka mendengarkan keburukan orang lain. Karena dampaknya sangat berbahaya, teman-teman. Bisa saja kemudian ketika bertemu dengan dia, kita merendahkannya, kita meremehkannya, menganggapnya pendosa, padahal jangan-jangan dia sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dalam hal ini, Rasul pernah berkata kepada teman-temannya, ketika kalian bertemu denganku, maka jangan kalian menceritakan keburukan teman kalian, karena saya tidak ingin ketika bertemu dengan mereka, kemudian saya berpikiran buruk terhadapnya. Saya ingin ketika bertemu dengan mereka, hati saya bersih, hati saya lapang. Nah, itu yang kedua, teman-teman, Nabi melarang kita untuk menceritakan keburukan-keburukan saudara kita. Karena itu sangat berbahaya. Si fulan beginilah, si fulan begitulah. Itu sama sekali tidak ada adabnya di dalam Islam. Lebih baik kita perbaiki diri kita sendiri daripada kita harus sibuk mengurusi keburukan orang lain. Nah, teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tips yang ketiga adalah jangan tergesa-gesa menilai buruk seseorang. Jadi, teman-teman, sedapat mungkin kita menghindari berprasangka buruk kepada saudara kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di awal ayat
ke-12 surah Al-Hujurat, ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minaz-dzann inna ba'daz-dzanni ismun. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan prasangka karena sebagian dari prasangka itu adalah dosa. Nah, bahkan Al-Imam Abdullah Ibnul Mubarak pernah mengatakan bahwa carilah 70 alasan untuk membenarkan saudara kita. Ketika kita melihat saudara kita, mungkin terbersit di benak kita bahwa dia melakukan sebuah perbuatan keji, maka cari 70 alasan untuk membenarkannya. Misalnya, saudara kita lihat di luar boncengan dengan seorang wanita misalnya, mungkin terbersit di benak kita, wah dia melakukan perbuatan keji. Maka carilah 70 alasan untuk membenarkannya. Mungkin saja itu adalah saudaranya. Tidak mungkin, dia kan sendiri laki-laki dalam keluarganya, dalam saudaranya. Bisa saja itu sepupunya, atau bisa saja keluarga yang lainnya. Jadi cari 70 alasan untuk membenarkan saudara kita. Nah, teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kepada sesama muslim jangan tiba-tiba kemudian kita berprasangka buruk, melaknat dia, meremehkan dia, menganggapnya pendosa, padahal mungkin memang belum pernah sampai dakwah atau nasihat kepadanya. Kita harus bijak, teman-teman, menyikapi saudara-saudara kita. Karena kondisi kita berbeda satu sama lainnya. Bukankah kemudian kita dilahirkan ke dunia ini pada lingkungan yang berbeda? Ada kemudian yang dilahirkan dengan orang tua yang soleh, ada kemudian yang dilahirkan dari orang tua yang, mohon maaf, mungkin berantakan seperti itu. Sehingga itu mempengaruhi kadar keimanan kita, mempengaruhi kadar keimanan seseorang, dan juga mempengaruhi kesadaran orang-orang untuk kemudian beragama. Sehingga satu dan yang lainnya itu berbeda. Nah, disinilah yang dibutuhkan kebijaksanaan dari kita menilai atau menanggapi seseorang. Wallahu a'lam bishawab. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah tadi 3 tips agar kita senantiasa berprasangka baik kepada saudara kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga hati kita agar tetap bersih, menjaga hati kita agar tetap lebih tenang dalam menjalani hari-hari kita di dunia ini. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.